Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan bahas mobil kencang lagi yang datang dari Mercedes-Benz untuk pasar Indonesia, yaitu Mercedes-AMG A35. Ini adalah model entry level untuk Mercedes-AMG dari seluruh model line-up AMG yang ada di Indonesia sekarang, mulai dari A-Class, CLA, GLA, sampai ke yang paling mahal adalah G63. Dan ini model entry level baru dari AMG untuk pasar Indonesia adalah A35 Sedan. Bukan sembarang model AMG, tapi ini adalah model AMG pertama yang sekarang sudah dirakit langsung dari Indonesia, tepatnya dari pabrik Mercedes-Benz, yaitu di Wana Herang, Bogor. Jadi sekarang model AMG yang lahir dari pabrik Wana Herang bukan lagi model Mercedes-Benz dengan trim AMG line, tapi full AMG. Jadi A35 ini sebagai model entry level menjadi model yang dirakit lokal di Indonesia dan punya harga yang paling terjangkau di antara semua line-up model Mercedes AMG yang tersedia sekarang. A35 Sedan ini menyusul debut A35 hatchback yang pernah meluncur di Indonesia di tahun 2020, dan sekarang di bulan Oktober 2021 udah tersedia juga versi sedannya. Apa aja yang berbeda? Selain dari bentuk bodinya yang sedan, sementara yang versi saudaranya itu adalah hatchback, A35 Sedan ini punya rangkaian body kit yang lebih minimalis, lebih simple, tapi tetap agresif khas AMG. Grillnya masih dengan dua seperti frame yang besar di bagian tengah dengan warna aluminium brush, tapi kisi-kisi honeycombnya ini sepenuhnya bolong untuk mengalirkan udara segar ke bagian radiator mesin. Hanya ada sedikit panel yang tertutup untuk mengakomodasi sensor di depannya, dan di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada aksen two-tone, ada warna merah yang menjadi warna dasar bodinya, dan ada aksen hitam yang merupakan bagian dari trim night package untuk AMG A35 Sedan ini. Tapi bukan hanya di lip spoiler, trim warna hitam yang menjadi bagian dari night package ini juga ada di beberapa bagian lain bodi di eksterior AMG A35 Sedan. Nah, karena masih sama-sama menggunakan trim A35, untuk versi sedan ini sama-sama menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang mesinnya walaupun lebih besar daripada A200 sedan yang pernah kita coba tahun lalu, tapi di sini AMG-nya bukan cuma cover mesin walaupun bukan dibuat dengan skema one man one engine. Mercedes AMG melakukan beberapa ubahan dan penyesuaian dari komponen internal mesinnya seperti di silinder, di piston, dan bahkan memberikan turbo yang lebih besar untuk mesin A35 AMG ini. Hasilnya, output mesinnya menjadi bertenaga 306 horsepower, sementara torsinya sampai 400 Nm yang disalurkan ke seluruh roda melalui sistem penggerak 4MATIC, sementara transmisinya 7G DCT alias automatic 7 percepatan dual clutch. Tapi AMG A35 ini bukan cuma performa, karena teknologi-teknologi terbaru dari Mercedes juga disematkan untuk mobil ini. Seperti di lampu utamanya yang udah menggunakan teknologi multi-beam LED yang juga udah ada fungsi adaptif. Kemudian kalau kita lihat ke bagian body kit atau front spoilernya, di sini ada beberapa aksen warna hitam di intake bagian samping seperti di lip spoiler depan tadi, yang juga merupakan bagian dari aksesoris night package. Nah, kalau kita lihat bagian samping yang berbeda dari A35 Sedan dengan hatchback, kita bisa lihat di sini nggak ada tambahan seperti sirip-sirip bodi seperti di A35 Sedan. Di sini lebih clean, lebih minimalis, tapi tetap agresif dan sporty. Kalau kita lihat ke bagian velgnya juga desainnya beda, bukan jari-jari seperti di A35 hatchback, tapi di A35 Sedan ini desainnya 5 multi-spoke dengan two-tone warna hitam, dan sini ada warna silver atau aluminium brush. 19 inci, dan di baliknya ada rem cakram ventilated drill dengan paket pengereman dari AMG, dan di sini juga ada emblem turbo 4MATIC yang menandakan bahwa mobil ini punya performa yang lebih ganas daripada A200 Sedan. Nah, untuk bagian samping, trim night package seperti di bagian depan tadi lebih ekstensif yang bisa kita jumpai di cover spion, kemudian ada di frame jendela bagian samping, dan di bagian side skirt yang punya warna two-tone. Jadi semua kombinasi dari trim night package ini menggunakan warna high gloss black. Di bagian samping lebih ekstensif, tapi untuk gagang pintunya masih menggunakan warna chrome. Visual bagian belakang dari AMG A35 ini ditandai dengan emblem besar AMG di sebelah kiri dan A35 di sebelah kanan. Jadi mobil ini bukan AMG line, tapi pure model AMG. Untuk body kit tambahannya, di sini ada
ducktail di pintu di bagasinya, dan sementara di bagian bawah di sini ada aksen high gloss black yang juga menjadi bagian dari trim night package yang jadi penanda bagian diffuser yang besar dibandingkan versi A200 sedan. Dan di sini ada dua knalpot besar di kanan dan kiri yang semuanya asli langsung salurkan dari mesin, bukan cuma aksesoris, sementara knalpot aslinya disalurkan ke bawah. Untuk interiornya, tentunya AMG A35 sedan ini punya perbedaan tampilan dan beberapa fitur dibandingkan A200 sedan yang menjadi versi standarnya. Pertama dari setirnya, ini desainnya udah flat bottom tapi belum versi AMG yang baru, jadi di sini nggak ada logo AMG di bagian palang bawahnya. Sementara untuk trimnya ini udah lapisan kulit dengan jahitan warna merah yang membuat tampilannya tentunya lebih sporty. Dan untuk menegaskan versi AMG, seatbeltnya full warna merah. Kemudian untuk trim interiornya ada kombinasi tentunya material kulit, kemudian sini ada plastik keras, dan di sini ada bahan seperti suede yang dinamai Mercedes sebagai Dinamica Leather. Selain di pintu, material yang sama juga ada di bagian jok, di bagian dudukannya ini Dinamica Leather. Sementara di bagian sampingnya untuk jok yang bentuknya udah lebih sporty dibandingkan A200 sedan, di sini juga ada kombinasi bahan Artico leather dengan aksen jahitan warna merah juga yang menegaskan kesan sporty dari A35 sedan. Selain itu, trim yang mengikuti night package seperti di eksterior juga ada warna high gloss black di bagian konsol tengah, di bagian tengah dashboard, dan di sini ada layar ganda yang menjadi pusat sistem MBUX alias Mercedes-Benz User Experience. Yang membuatnya beda dibandingkan versi standar atau A200 sedan, yaitu panel instrumennya udah punya tampilan khas AMG yang lebih sporty dan informasinya juga ditekankan untuk performa. Seperti di bulatan tengahnya ini menjadi tampilan tachometer yang bisa kita gaji juga untuk menjadi boost, ada indikator power dan torsi, kemudian ada informasi untuk sistem dan settingan dari mobil ini. Kemudian kita bisa tampilkan juga untuk bagaimana G-force yang kita rasakan di mobil ini saat kita bermanuver, yang masing-masing bisa juga diganti tampilannya di sebelah kiri atau kanan dari panel instrumen ini. Kemudian yang berbeda juga untuk sistem MBUX, tersedia menu AMG Performance untuk kita melihat atau menyetel mau seperti apa setelan mobil kita berdasarkan mode-mode berkendaranya. Di sini ada lebih banyak pilihan driving mode-nya, mulai dari slippery yang menjadi paling pelan mungkin ya, atau paling jinak dengan seluruh sistem keselamatan diaktifkan untuk meminimalisir risiko kecelakaan mobil ini saat digeber. Kemudian ada individual yang bisa kita atur sedemikian rupa mau seperti apa karakter mesinnya, gearbox, sampai ke suspensi juga. Kemudian selain itu comfort menjadi mode yang standar, dan ada dua level untuk mode sport, yaitu sport dan sport plus. Selain dari option pemilihan driving mode, di sini juga kita mendapat tambahan tombol menjadi shortcut untuk memilih mode suspensi. Walaupun bukan di mode sport atau sport plus, kita bisa bikin suspensinya lebih keras dalam 3 mode. Pertama comfort, pencet sekali nyala satu lampu itu untuk mode sport, dan pencet lagi untuk nyalakan 2 lampu indikator di sini untuk mengaktifkan mode suspensi sport plus. Di sini ada tombol untuk stability control, dan di sini juga ada tombol untuk memilih mode transmisi manual atau automatic. Selebihnya sama seperti A-Class standar. Di sini ada kompartemen 2 buah cup holder, di sini ada kompartemen juga tambahan untuk misalnya naruh smartphone, dan sini ada slot USB Type-C untuk connect smartphone atau gadget ke sistem MBUX yang udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian di kompartemen tengahnya juga ada 1 buah slot USB Type-C untuk charging gadget, dan kompartemennya juga lumayan praktikal untuk naruh barang atau beberapa bawaan lain kalau misalnya nggak bisa diakomodasi di bagian konsol tengah depan. Karena 35 itu adalah angka atau trim entry level dari seluruh varian atau model AMG, jadi untuk A35 sedan ini nggak tersedia tombol putar untuk mengganti drive mode seperti di
CLA 45 atau model-model AMG yang lebih tinggi lagi di bagian setirnya. Tapi walaupun ini mobil entry level, kita selain bisa menikmati suara dari mesinnya saat digeber kencang, kita juga bisa menikmati kualitas suara audio yang berkualitas dari sistem audio Burmester yang terdiri dari 12 speaker di seluruh bagian interior, termasuk satu subwoofer di bagasinya. Dan sama seperti di kursi baris depan, untuk penumpang di kursi belakang juga mendapatkan jok dengan kombinasi bahan Dinamica leather dan Artico leather, juga dengan stitching warna merah, dan juga semuanya juga mendapat seatbelt warna merah. Nah, itu tadi AMG A35 Sedan, model AMG pertama yang diproduksi secara lokal atau dirakit lokal dari Indonesia di Wana Herang. Yang menarik bukan hanya AMG A35, tapi ada satu lagi model AMG yang diluncurkan dan juga merupakan rakitan lokal dari Wana Herang, yaitu AMG GLA 35. Ini adalah versi crossover, merupakan SUV atau crossover paling bawah atau entry level dari seluruh model Mercedes-Benz, dan ini juga salah satu AMG yang paling terjangkau harganya selain A35 Sedan. Untuk tampilannya, ya tentunya Mercedes menggunakan body kit AMG untuk GLA 35 yang ditandai juga dengan grill Panamericana yang merupakan versi lebih baru dari seluruh trim AMG. Untuk body kitnya juga lebih baru dengan apron yang lebih modern untuk seluruh model AMG, tapi karena ini nggak pakai trim night package seperti di A35 Sedan, jadi di sini lebih lebih berwarna dengan ada trim seperti aluminium brush baik di sirip di intake samping maupun di lip spoiler bagian bawahnya. Untuk lampu utamanya menggunakan LED high performance, sementara mesinnya sama-sama 4 silinder 2000 cc turbo yang tenaganya juga 306 HP, sementara torsinya juga 400 Nm. Tapi bedanya walaupun sama-sama punya penggerak 4MATIC alias all-wheel drive untuk GLA 35 ini, Mercedes memberikan transmisi yang berbeda untuk GLA 35, yaitu dual clutch 8 percepatan. Untuk bagian samping AMG GLA 35 ini tentunya karena sebagai sebuah crossover ditandai dengan adanya body cladding warna hitam untuk memberikan proteksi tambahan di bagian fendernya. Untuk velgnya sama-sama 19 inci dengan 5 multi-spoke seperti di A35, tapi warnanya lebih terang karena di sini warnanya abu-abu, sementara di sini ada aluminium brush. Dan di bagian dalamnya juga sama-sama menggunakan sistem pengereman dari AMG, baik dari kalipernya maupun cakramnya yang udah ventilated cross drill. Tapi karena ini adalah crossover, walaupun dimensi atau diameter velgnya sama seperti A35 Sedan yaitu 19 inci, tapi GLA 35 menggunakan ban yang lebih tebal, jadi secara proporsi desain mungkin membuat velgnya jadi kelihatan lebih kecil dibandingkan A35 Sedan. Dan tentunya karena ini adalah sebuah crossover, mobil ini lebih tinggi tongkrongannya, ground clearance-nya 2000 mm, dan di sini juga ada body cladding dan sentuhan aluminium brush di sini. Kemudian ada roof rack yang bisa kita manfaatkan untuk pasang mungkin roof box atau membawa barang lebih banyak bersama GLA. Untuk tampilan belakang AMG GLA 35 ini, perbedaan dibandingkan versi GLA standar bisa kita temui selain dari emblem AMG dan nomenklatur GLA 35, yaitu di bagian roof spoilernya di sini ada tambahan satu spoiler kecil untuk memberikan sudut spoiler yang lebih tajam. Jadi mobil ini punya downforce yang lebih ketekan di bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bumper belakangnya juga ini lebih agresif karena di bagian tengahnya ada sirip-sirip untuk diffuser dan dua buah knalpot besar yang menjadi sumber suara yang menggelegar dari mesin 2000 cc di depannya. Dan karena ini adalah sebuah SUV atau crossover, jadi nilai kepraktisannya diberikan dengan adanya kick sensor untuk buka tutup bagasi kalau kita punya kunci dalam area sensor yang masih bisa terdeteksi dari mobil ini. Jadi nggak cuma performa, AMG GLA 35 ini juga menawarkan kepraktisan yang lebih baik lagi dibandingkan A35 Sedan. Ya, memang GLA 35 dan A35 Sedan ini merupakan trim atau model entry level dari
seluruh model AMG yang ada di Indonesia sekarang ini. Tapi walaupun sama-sama entry level, Mercedes membuat tampilan interiornya berbeda. Mulai dari setirnya yang lebih baru untuk desain AMG, di sini ada logo AMG, dan di bagian sampingnya ini juga lebih rata. Jadi lebih terasa sporty, lebih presisi untuk menggenggam setir dari bagian samping. Begitu juga untuk menekan pedal shiftnya. Sementara di bagian bawahnya tetap flat bottom seperti di A35 sedan. Displaynya masih sama untuk MBUX, di panel instrumennya udah khas AMG yang lebih sporty dengan dial bulat besar di tengah, sementara di bagian infotainmentnya juga udah tersedia fitur atau menu AMG Performance untuk menyeting atau nyetel beberapa konfigurasi dari setelan mesin, suspensi, begitu juga dengan karakter mesinnya. Di sini juga sama-sama ada tombol untuk milih option mode suspension untuk mematikan stability control dan option transmisi otomatis atau manual di sebelah kiri. Ini mungkin palm rest disebutnya untuk naruh telapak tangan kalau kita mau ngoperasikan touchpad atau trackpad di sistem infotainmentnya ini. Kemudian karena ini mobil yang lebih praktis dan harganya juga lebih tinggi dibandingkan A35 sedan, ada perbedaan trim interior selain dengan kombinasi bahan Artico dan Dinamica leather untuk joknya. Jadi kita bisa temui ada trim carbon print di bagian kiri dashboard dan juga di trim pintu yang nggak ada di A35 sedan. Selain itu juga di GLA 35 ini ada aksen aluminium brush yang juga ada di GLA versi standar. Bicara soal fitur standar, GLA 35 dan A35 sedan ini sama-sama dilengkapi fitur yang kurang lebih sama dan sudah menjadi standar dari rata-rata model Mercedes-Benz baru sekarang ini. Mulai dari Parktronic untuk membantu parkir secara otomatis, kemudian ada Linguatronic untuk mengakses voice command di sistem infotainmentnya, kemudian sistem audionya juga sama-sama menggunakan Burmeister dengan 12 unit speaker termasuk satu subwoofer di bagian bagasi. Tapi untuk GLA 35 ini yang lebih praktis dan lebih gede dimensinya, tersedia panoramic roof yang bisa dibuka bagian depan dan belakang, dan bahkan di panel kaca bagian depan juga bisa dibuka. Jadi ya selain lebih praktis, kerasa interior dari GLA 35 ini sedikit lebih mewah dibandingkan A35 sedan. Nah, jadi itu dia dua model Mercedes AMG pertama yang dirakit di Indonesia oleh Mercedes-Benz. Ada Mercedes AMG A35 4MATIC Sedan dan Mercedes AMG GLA 35 4MATIC. Untuk AMG A35 Sedan ditawarkan dengan harga Rp995 juta off the road, sementara untuk GLA 35 ditawarkan dengan harga Rp1.105 juta off the road. Pembelian Mercedes-Benz juga sudah termasuk warranty selama 3 tahun dan servis gratis selama 5 tahun. Jadi itu dia review first impression kami untuk dua model Mercedes AMG pertama yang dirakit di Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini, klik like and share kalau suka video ini, dan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheel.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di konten Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.